Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhan nasu taqullah amma ba'd. Para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan liqa kita membahas kitab Agar Bahtera Rumah Tanggamu Tidak Kandas di Hempas Badai yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Nasir Al-Humaid. Pada pembahasan yang lalu kita masih membahas manfaat pernikahan ya. Manfaat pernikahan di poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Sekarang kelima ya. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menikah merupakan sebuah ibadah. Menikah merupakan sebuah ibadah. Dan Rasul SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Tentunya di dalam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, di dalamnya terdapat faidah dan manfaat. Di antara manfaat ya, menikah yang kelima sekarang, yaitu memperbanyak keturunan ya. Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirum bikum al-umam." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, kata Rasul. Maka kemudian apa? Rasul memerintahkan kita untuk ya menjelaskan wanita yang kemudian harusnya dinikahi. Yang pertama penyayang, kemudian subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri terhadap umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat ya. Jadi maka umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin sepertinya sudah kita bahas yang kelima ini. Kita masuk yang keenam ya, hikmah menikah. Yang keenam, menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia dalam rangka beribadah kepada Allah dan memakmurkan dunia ini. Jadi ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menikah kemudian memiliki anak-anak, memiliki keturunan ya, bukan hanya kemudian tidak memiliki maksud dan tujuan, akan tetapi bagaimana ya seseorang itu ya berniat untuk ya melangsungkan ya generasi dan kelestarian hidup manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus memiliki cita-cita ya, seorang ummahat ya, orang tua ya, atau seseorang ketika menikah harus memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Yaitu kemudian apa? Bagaimana mereka memiliki keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila tsamuda akhahum salihah." Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi, Nabi Saleh ini mengatakan, "Wahai kaumku, u'budullaha." Beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, karena tidak ada ilah yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansha'akum minal ardi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari bumi. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi, Allah menjadikan kalian itu dari tanah. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan dari tanah. Ya, ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, Nabi Adam kemudian diciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian setelah itu ya manusia diciptakan dari nutfah. Ya, dari nutfah. Maka dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yakun nutfatan mim manin yumna." Wahai manusia, tidaklah engkau dahulunya adalah setitik air mani yang letakkan di dalam, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya.
Terus sehingga kemudian manusia berkembang biak. Maka ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang untuk hidup di muka bumi ini, wasta'marakum fiha, agar manusia melestarikan bumi ini. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Maka wahai manusia, memohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbku ya adalah apa? Sangat dekat dan mujib, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya. Meskipun ayat ini awalnya ditunjukkan kepada kaum Nabi Saleh, namun tujuan dalam ayat ini berlaku juga bagi seluruh umat. Jadi dalam ayat ini ya Nabi Saleh ini mengumumkan kepada umatnya bahwasanya apa? Allah telah menciptakan manusia, kemudian untuk memakmurkan bumi, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini Nabi Saleh yang ngomong, akan tetapi apa? Ya faedahnya untuk seluruh umat yang ada. Maka di dalam ya kaidah ya ulumul Quran dikatakan al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah atau suatu hukum itu ya berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususannya. Ya, maka kalau kita lihat ya dari ayat ini menjelaskan yang mengatakan Nabi Soleh khusus kepada umatnya, akan tetapi tidak ya. Jadi apa? Faedahnya bisa untuk ya umat sampai hari ini. Maka di dalam surat Hud ayat 61 ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada kita tujuan seorang itu hidup ya, maka kemudian apa? Untuk memperbanyak keturunan. Ya, sehingga kemudian keturunannya itu ya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi motivasi besar ya bagi ya kita semuanya. Ya, kalau kita mencontoh ya keluarga-keluarga ya teladan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya contohnya adalah ya keluarga Imran. Ya, keluarga Imran. Ya, di mana istri Imran ini ketika hamil ya masih dalam kandungan, ya maka kemudian sudah meniatkan ya agar anaknya itu ya kelak menjadi ya pejuang-pejuang Islam, agar menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan manfaat bagi orang yang banyak, ya orang yang mentauhidkan Allah, yang membawa ya misi ya tauhid ya untuk agar manusia senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ternyata apa? Ketika lahir, yang lahir adalah perempuan ya. Kemudian ini ya sama itu hamir Maryam, dan aku beri nama Maryam kan ya. Sehingga kemudian apa? Ya, Maryam ini ya kemudian lahir perempuan, tetap diasuh dengan pengasuhan yang baik sampai dari rahim Maryam ini keluar seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka ini ya orang menikah yang memiliki anak, ya orang tua harus kemudian ya memiliki himmah, memiliki semangat bagaimana anak-anaknya mengenal Islam, bagaimana anak-anaknya mengenal agama, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an ada Nabi Yakub alaihi salam, ya ketika hendak meninggal dunia ya dikumpulkan anak-anaknya, dan apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya, madza ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, setelah aku meninggal dunia kalian mau menyembah apa? Kalian mau menyembah apa? Artinya yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub ini adalah apa? Ya, ketika Nabi Yakub meninggal, apakah anaknya dia masih berada di atas jalan agama yang lurus atau tidak? Apakah anaknya ini masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, di mana apa tauhid ini merupakan bagian terpenting. Ya, beribadah kepada Allah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan para mufassir mengatakan wa makna ya'budun yuwahidun, makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita takutkan ini pada generasi-generasi kita, pada anak cucu kita. Ya, ketika kemudian kita sudah tidak ada, apakah anak cucu kita ini masih menyembah Allah atau tidak? Ya, apakah masih ada hamasah? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, apakah masih ada semangat pada diri mereka untuk mengabdikan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari kekayaan sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya Allah. Mencari ilmu sebagai wasilah untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita pikirkan. Ya, dan Nabi Yakub ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak meninggal dunia tidak bertanya kepada anaknya, "Madza ta'kuluna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang akan kau makan setelah ya aku mati? Tidak. Akan madza ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah kematianku ini? Kenapa kok Nabi Yakub tidak menanyakan madza ta'kuluna min ba'di? Apa yang akan engkau makan setelah aku mati? Karena Nabi Yakub itu paham selama orang hidup pasti kemudian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau hidup pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nikmat iman, nikmat Islam, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Ya, jadi Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Buktinya apa? Banyak orang yang tidak menyembah Allah, orang tidak mau taat beribadah kepada Allah, tapi hartanya banyak. Ya. Tapi berkaitan dengan nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih punya nikmat iman, nikmat Islam. Karena kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pikirkan bagaimana nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam ini ya diteruskan oleh generasi-generasi kita. Ya, sehingga kemudian generasi-generasi kita mampu melewati cobaan dan fitnah kehidupan yang ada ini. Sampai akhirnya nanti diambil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada Allah. Ya, anak cucu kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti di sini ada sebuah ayat yang sangat luar biasa sekali, ya, yang menjelaskan bahwasanya ya orang-orang yang beriman itu akan masuk surga bersama kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka, keluarga-keluarga mereka. Ini yang menjadi tujuan utama kita, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting dalam hidup itu bukan masalah kaya ataupun miskin. Menjadi orang kaya yang bercukupan, memiliki uang yang cukup, karena uang adalah sebagai power, sebagai kekuatan, itu juga penting. Ya, akan tetapi ketika ada orang bekerja keras banting tulang tapi kok tidak kaya-kaya, kan gitu. Ya, apakah kemudian orang miskin itu tidak memiliki segalanya? Ya. Berakhir kehidupannya? Tidak. Kaya miskin adalah ujian, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas tidak cerdas itu adalah masalah ujian duniawi. Yang paling penting adalah kita selamat atau tidak, ya. Ya, ketika ya menjalani kehidupan ini. Kita ketahui bahwasanya setelah hidup di dunia ini masih ada kehidupan yang panjang. Masih ada alam barzakh, masih ada padang mahsyar, ya, masih ada sirat, ya, yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang selamat nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kemudian ini yang harus dipikirkan. Dan seseorang tidak akan pernah selamat mengarungi kehidupan dunia ini sampai ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki keimanan yang kuat di dalam dirinya. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah, Nabi Yakub mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah setelahku ini? Ya, karena Nabi Yakub sadar, ya, dengan iman, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak keturunannya itu bisa hidup tegar. Dengan iman pasti anak keturunannya dapat makan yang halal. Dengan iman pasti anak keturunannya itu Ya, akan kemudian mendapatkan ya, rizki di dunia, akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tanpa iman, ya, maka orang tidak bisa memiliki arah kehidupan, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terombang-ambing orang kalau tidak memiliki keimanan yang jelas. Ini dunia mau dibawa kemana?
Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, capek orang hidup tanpa iman itu capek. Ya. Maka Rasul mengatakan barang siapa bangun di pagi hari, ya, kemudian apa? Tidak terbetik di dalam hatinya tentang akhirat. Maka yang pertama yang akan ia dapatkan, dia akan mengalami kecapean hidup. Capek hidupnya. Ya, dia akan mengalami kesedihan. Dan ternyata setelah Allah cabut nyawanya, yang ada hanyalah tipuan. Harta tidak dibawa pergi. Ya, semua dunia akan ia tinggalkan. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam ini ya harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita siram. Ya, supaya iman kita tidak mati, supaya iman kita tidak lemah. Ya, sekali lagi, capek orang hidup tanpa iman. Ya, orang yang hidup tanpa iman akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Meniti karir, masya Allah. Ya, luar biasa dia habiskan waktunya untuk meniti karirnya itu. Ya. Dia habiskan waktunya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk mencari popularitas, untuk mencari kedudukan. Sampai banyak orang yang stres. Ya, kenapa? Karena apa? Ya ingin mendapatkan jabatan, ternyata kemudian apa? Ya, dia tidak dapatkan jabatan itu. Ada ya, salah seorang kawan, ya sudah tua umurnya, ya, sudah pensiun. Ya, beliau bercerita kepada saya, Ustadz, ya saya mohon izin untuk tidak ikut di majelis ta'lim. Saya katakan, kenapa Pak? Ya, saya mau menjenguk kawan saya, mau mentengok kawan saya. Ya, kenapa kawannya? Sakit. Ya, kenapa sakit jiwa? Kenapa kok bisa sakit jiwa? Ya dulu Ustadz, kawan saya ini pebisnis, punya warung makan besar. Ya kemudian apa, bangkrut, ya sampai kemudian jatuh miskin, akhirnya kemudian apa? Ya terganggu kejiwaannya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang kemudian apa? Tidak memiliki iman itu tadi, tidak memiliki langkah dan tujuan mau kemana ini hidup kita ini mau dibawa. Ya, maka capek hidupnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan kawan-kawan ya, yang diceritakan arisan misalnya, ya fashion yang ada, baju baru, mobil yang baru ya, kemudian apa, motor yang baru kan gitu ya. Ya sehingga kemudian kita tidak memiliki uang misalnya, ya pingin menyaingi mereka ya, kompor-komporan, panas-panasan kan gitu ya. Sampai kemudian apa, suaminya ya, Pak gimana ini ya, kawan sudah beli mobil mewah, kenapa kok nggak dibelikan kan gitu ya. Lah gimana ibu ya, ya gaji PNS pas-pasan kan gitu ya. Ya pokoknya nggak tahu bagaimana lah Pak caranya, akhirnya suaminya korupsi kan gitu ya. Nah, di situ kemudian apa, terjadi kekacauan yang sangat luar biasa ya, mengejar dunia yang kemudian apa ya, tidak akan mungkin dia bisa pegang ya dunia tersebut. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya keimanan. Oleh karena itu apa ya, ketika kita memiliki anak, memiliki keturunan, yang harus kita takutkan anak kita punya iman atau tidak. Ya, anak kita punya tauhid atau tidak. Ya, sehingga dengan iman dan tauhid itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita kuat. Kita ini bisa hidup di muka bumi ini kuat. Ya, menghadapi problematika kehidupan yang ada karena kita masih punya iman itu tadi. Ya, orang miskin itu masih bisa bertahan hidup itu, walaupun hidupnya sengsara karena punya iman. Ya, dia tahu kalau kehidupan hanya sementara. Nanti kalau sudah meninggal dunia, selesai dunia ini. Ya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan misalnya jabatan yang tinggi. Orang punya jabatan itu pusing atau enggak itu? Pusing, ya, problematikanya banyak. Ya, itu bisa apa? Bisa bertahan kalau kemudian kalau punya iman. Ya, kalau punya iman sehingga kemudian apa, dia bisa bertahan. Maka keimanan itu kekuatan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih punya Allah kan gitu loh. Kalau kita ini tidak sendirian kan gitu. Sebesar apapun masalahnya, kita masih punya Allah yang maha besar. Ya.
Nah, ini yang membuat kita kuat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menikah misalnya, suaminya galaknya minta ampun kan gitu ya. Kenapa seorang itu masih bisa bertahan kalau dia masih punya iman itu tadi? Ya, menjalani kehidupan kayaknya capek Ustadz kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ya kalau dia punya iman dia akan kuat ya. Maka tidak ada para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini akan kuat dan bisa bertahan hidup dengan problematika apapun kecuali apa? Kita masih memiliki iman, kita masih merasa bahwasanya kita punya Allah yang maha besar. Ya. Maka Nabi Yakub ini apa? Ketika hendak meninggal dunia mengatakan madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kau sembah wahai anak-anakku setelah aku meninggal dunia? Ya, kenapa? Kalau orang punya iman pasti makan. Kalau orang punya iman pasti dia kuat. Dan Nabi Yakub tidak mengatakan madza ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah sepeninggalku, ya. Ya, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Ya, tujuan ya seseorang menikah agar mendapatkan generasi keturunan sehingga apa? Ya, menjaga kelestarian hidup manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau para ummahat ini niatnya punya anak supaya kemudian untuk dikatakan wah supaya hebat saja rugi. Ya. Punya anak itu kemudian langsung bagaimana kita berpikir anak-anak kita itu menjadi ahli tauhid. Ya, ini. Yang ketujuh para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari menikah terjalinnya perkenalan dan keakraban antar sesama manusia. Nah, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian ini ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Maka ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bugis, ya ada suku Semendu, Lampung dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Menikah ya supaya kemudian lita'arafu untuk saling mengenal para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kalau ya orang Lampung itu karena suka makan cabai kan gitu ya, omongannya pedes-pedes ini kan gitu ya, keras-keras kan gitu ya. Oh, kalau orang Jogja ini sukanya yang manis-manis kan gitu ya, ya makanannya ada gudeg kan gitu ya, ya manis kan gitu ya. Oh, ini lembut-lembut orangnya misalnya seperti itu ya. Ini kalau beda orang Sumatera sama orang Jawa kan beda ya, dari ngomongnya saja kan. Ya kalau kita pergi ke Solo ketemu sama preman Solo itu ya, ya premannya aja lembut kan gitu ya, negurnya sopan kan gitu ya. Nah, kalau di tempat kita ini kan, wah ini ngomongnya keras kan, apalagi orang yang tinggalnya di tepi pantai ya, ya di pinggiran pantai ini kemudian tabiatnya berbeda toh, ya karena apa? Orang yang tinggal di tepi pantai ini kalau ngomong keras toh. Kan gitu, wah teriak-teriak itu karena apa? Dengar kan gitu. Akhirnya kemudian apa? Dia keluar ya di tempat yang biasa ini orang ini ngomong teriak-teriak kan gitu ya. Nah, ini dijadikan suku berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal. Maka ketika orang menikah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan menyatukan dua orang saja. Akan tapi orang menikah itu menyatukan dua keluarga besar. Ya untuk saling kemudian mengenal ya, menambah apa namanya? Silaturahim, menambah keluarga besar ya. Ini yang ke-8, keutamaan dari menikah, manfaat menikah dapat membantu berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini dan menjalin hubungan silaturahim sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dan selalu memelihara silaturahim. Jadi apa? Memang tujuan dari menikah para ummahat yang dimuliakan Allah itu untuk berbakti kepada orang tua. Ya baik kemudian orang tua kandung atau kemudian ya bapak mertua. Ya, bukan kemudian untuk saling berantem. Ya ini yang ada hari ini kan gitu lah. Ya, orang kalau kemudian menikah kan gitu ya.
Nah, ini problematika yang banyak terjadi kan, menantu ini perang sama mertuanya. Ya. Ya, padahal kemudian apa? Ya harusnya itu ada ladang kan gitu. Ya, sampai kemudian misalnya ya Mas, saya mau nikah sama kamu tapi nunggu ya ibu kamu mati dulu kan gitu. Ah, ini. Supaya kemudian tidak mau terjadi kekacauan, Mas. Ya, padahal tujuan menikah itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk supaya bisa berbakti kepada orang tua. Maka Nabi SAW bersabda, ridhallahi fi ridha walidaini. Keridhaan Allah itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berada di keridhaan kedua orang tua. Wasaktullahi, ya, dan apa? Ya, kemurkaan Allah fi sukhti alwalidaini. Kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya menyampaikan, ya, surganya seorang suami itu ada pada ketaatan dirinya kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, para ummahat. Surganya istri ada pada ketaatan kepada suami, ya. Dan suami ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Nahkodanya. Ya, jadi kalau orang menikah itu kemudian apa dikatakan oleh Rasul seperti naik bahtera, naik kapal. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah suami itu. Maka ingat para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu, perlu dicatat baik-baik ini. Ya, perlu dicatat dengan baik-baik, pena tebal kan gitu ya. 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 Seorang istri itu, ya, seorang istri dan keluarganya itu tidak akan mungkin selamat kalau dipimpin sama apa? Pemimpin yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang orang kan seperti itu, ya. Ya, tidak akan mungkin apa? Ya, sebuah keluarga itu selamat, ya. Kalau kemudian apa? Ya, tidak akan mungkin selamat, ya. Kalau kemudian tidak dipimpin oleh orang yang soleh, ya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para istri jangan kemudian menjadi kompor bagi suaminya untuk apa? Melawan ibu kandungnya. Wah, ini. Nah, ini maka kemudian hati-hati. Udah Mas, ini ibu kamu ini gini ya. Wah, akhirnya kemudian suaminya marah kepada ibu kandungnya. Ketika suami ibu ini durhaka kepada kedua orang tuanya, kan gitu ya. Jangan berharap keluarga ibu ini kemudian akan bahagia. Ya, kenapa? Tidak akan mungkin bahagia. Sebuah keluarga yang kepala keluarganya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ini harus dipahami para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bantu suami ibu-ibu sekalian untuk taat kepada ya orang tuanya. Ya, untuk taat kepada orang tuanya. Tapi Ustadz, nah ini kan kebanyakan tapi-tapinya kan gitu. Ibu mertua saya itu Ustadz, nyebelin kan gitu lah, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari surganya Allah itu sulit, ya, maka banyak tantangannya kan gitu. Banyak tantangannya. Nah, kalau mudah-mudahannya ya enak sekali kan gitu ya. Ya, maka surga itu kata Rasul itu dikelilingi sesuatu yang sukar. Dikelilingi sesuatu yang sulit, ya. Ya, dikelilingi sesuatu yang sulit. Oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ini bahwasanya apa? Ya, ketaatan seorang istri, ya surga seorang istri ketika ia taat kepada suaminya. Ya, kemudian surga suami ketika dia taat kepada ibunya. Ya, maka bantu bagaimana kemudian apa? Ya, suami ibu ini bisa kemudian apa? Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan hari ini yang terjadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasusnya adalah mertua yang berantem sama menantu. Ya, viral ini. Ada nggak ini yang di sini yang berantem sama mertuanya, ada, Bu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Di sini nggak ada. Baik-baik ya, alhamdulillah. Ya. Gimana, Bu? Oh, mertuanya sudah nggak ada kan gitu ya. Maka didoakan kan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Harus kemudian dicatat dengan baik-baik, ya. Walaupun kemudian ada ulama-ulama yang mengatakan misalnya,
Ya kalau habis nikah ya jangan tinggal sama mertua. Ya kenapa, kalau bisa ya misah sendiri kan gitu ya. Nah, memang kemudian apa? Ini sensitif para ummahat yang dimuliakan Allah. Ya antara ya menantu sama mertua ini kan sensitif kan gitu. Ya, nah itu ya. Sehingga kemudian apa? Ya dikit-dikit tersinggung kan gitu ya. Ya, maka harus ya kemudian suami ini harus bisa menjaga ini. Ya, dengan baik. Ya, harus menjaga dengan baik. Tapi mana yang harus dikedepankan oleh seorang suami itu? Istri atau ibu? Ya, yang harus dikedepankan oleh seorang suami, istri atau ibu? Ya. Iya. Ya, semuanya harus kemudian dipertahankan. Ya. Kalau kemudian apa? Semuanya kembali ke jalan agama, insya Allah akan ada titik temu. Tapi kalau seandainya tidak ada titik temu, ya, tidak ada titik temu, yang harus kemudian memilih ini, ibu atau istri. Mana kira-kira Bu Vika yang harus dipilih? Ah, ini contohnya Bu Vika ini, contohnya ini. Ya, saya nggak kasih contoh Bu Vika lah kan katanya. Ada seorang anak laki-laki, ya, ada seorang anak laki-laki ini yang sudah menikah. Dan terjadi sebuah problematika misalnya. Ya, terjadi sebuah problematika yang dia harus memilih dalam hal ini. Ya, apakah istrinya atau ibunya? Nah, ini kasusnya mungkin syar'i semua ini kan kasusnya kan gitu. Ya, akan tapi kemudian dia terbentur dengan permasalahan, dia harus memilih ibu atau istri. Ah, Bu Okta, mana kira-kira Bu? Bukan pilihan Pak Ustaz. Iya. Solusinya aja, masalahnya di mana? Nah, ini solusinya udah kepentok. Ini loh. Ini solusinya sudah kepentok, ini nggak ada ini kan. Mungkin nggak Bu terjadi dalam sebuah rumah tangga seperti itu? Mungkin. Nah, kalau nggak mungkin ini nggak ditulis ini buku ini, agar bahtera rumah tanggamu tidak kandas di empas badai ini. Kan gitu loh. Ada satu masalah yang kemudian apa? Kalau dibenturkan seperti itu. Ya, kalau dibenturkan seperti itu. Ya. Contoh misalnya, ini kasus, tak kasih contoh yang nyata itu Bu. Ada seorang laki-laki nikah. Ya, ketika sudah menikah, ya, dengan perempuan ini, laki-laki ini punya orang tua di kampung halamannya. Nah, ketika sudah menikah, ternyata sama bapak ibu mertuanya, anak perempuannya tidak boleh dibawa pulang ke kampungnya. Kenapa? Karena kemudian apa? Bapak ibu mertuanya mengatakan, ini anak satu-satunya perempuan, tidak boleh kemudian apa? Nggak boleh dibawa. Sementara sang laki-laki ini juga apa? Di kampung halamannya sana ada ibunya yang kemudian apa? Butuh diurus, yang kemudian apa? Nggak mau dibawa ke sini juga nggak mau. Ah, ya, gimana? Ya, istri harus ikut suami, tapi ternyata di sini istrinya apa? Oh, nggak mau. Juga memilih kepada orang tuanya, kan gitu. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat dalam perspektif suami, kan gitu, dia harus memilih toh. Dia harus, apakah dia harus memilih? Kalau dia milih istrinya, berarti ikut sama bapak mertua, kan gitu. Kalau dia milih sama ibunya, berarti dia harus pulang ke kampung, tempatnya jauh. Hah? Nah, ini mana ini? Ya. Ya, maka dalam hal ini para ummahat yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam perspektif agama, pilihlah ibunya ini. Ya. Ya, maka kemudian pilih ibunya. Ya. Dan ibu-ibu ini juga menjadi seorang ibu yang nanti kelak akan menjadi ibu mertua. Nah, ini loh. Ibu-ibu mungkin nanti juga akan ada anak laki-laki ini kan gitu ya. Ya, punya anak laki-laki. Nah, ini. Ini kadang-kadang kebanyakan nih ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan ini kadang-kadang nggak mikir. Nggak mikirnya apa kan? Dia tidak mikir kalau nanti dirinya itu juga akan menjadi apa? Ibu mertua, kan gitu loh. Ya, pernah nggak ketika ibu-ibu ini ketika crash dengan ibu mertua ibu itu kan gitu ya, kemudian ibu mendampingi suami ini ya, akhirnya kemudian sama suami kan gitu. Ini kemudian apa? Ibu ini lagi crash nih sama ibu mertua. Kemudian di sini ada suami ibu ini adalah anak dari ibu mertua ibu toh kan gitu. Apa yang kemudian ketika terjadi ini kan gitu. Kadang-kadang kita egois kan gitu. Oh sudah Pak lah gini aja kan gitu ya.
Ya, akhirnya kemudian apa? Dia juga punya anak laki-laki yang kelak dirinya juga akan menjadi ibu mertua. Ingat para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang Jawa itu ada namanya hukum karma kan gitu loh. Hukum karma sebenarnya dalam Islam itu bukan hukum karma. Fama ya'mal mithqala dzarratin sarra kan gitu ya. Barang siapa ya yang beramal keburukan dia akan mendapatkan keburukan. Barang siapa beramal kebaikan dia akan dibalas dengan kebaikan. Apa yang ibu-ibu perlakukan kepada ibu mertua hari ini, seperti itulah kelak yang akan dilakukan oleh menantu-menantu ibu sekalian. Ya, seperti itu yang akan dilakukan oleh ya menantu-menantu ibu sekalian. Ya, maka ada ibu-ibu yang masya Allah ya luar biasa sekali. Ya, ketika menikah, kisah nyata para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya bapak mertuanya lumpuh. Ya, ketika lumpuh, ya ini padahal ini cuman menantu kan gitu ya. Diurusi luar biasa, ya, diurusi luar biasa. Rewel juga ini bapak mertuanya, ya, sampai kemudian namun dengan sabar diurusin kan gitu ya. Sampai akhirnya ketika bapak mertuanya ini mau meninggal dunia, ya maka kemudian baru ketika itu menangis dan meminta maaf ya kepada yang menantunya ini. Ya, di akhir hayatnya kembali kepada kesadarannya, kemudian minta maaf ya kepada menantunya ini, terima kasih sudah ya merawat dengan baik. Ya, saya tanya ya kepada ibu-ibu ini, kenapa kok ibu ini kemudian apa merawat begitu luar biasanya? Ya karena kemudian kelak saya juga akan ya menjadi seorang ya ibu mertua kan gitu ya. Kelak juga akan menjadi seorang akan memiliki menantu kan. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara ummahat ini sekalian kan gitu ya, hidup sama ibu mertuanya misalnya, sudah sakit kan itu, lagi mandi ya, akhirnya ini orang itu ya bikin repot aja kan gitu ya. Mandi kemudian kepalanya ditutup pakai siwur kan gitu, kletok kan gitu ya misalnya, atau pakai ember dan lain sebagainya. Ya maka kemudian ingat ya bahwasanya kemudian apa? Ya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Apa yang hari ini kita lakukan adalah tanaman bagi kita para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita tanam itulah yang akan kita yang akan kita panen. Oleh karena itu, mari kita terus ya berbuat baik sebanyak-banyaknya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbuat baik kepada orang, enggak harus orang itu yang membalas kebaikan kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mungkin Allah akan bukakan ya kebaikan-kebaikan melalui jalur yang lain. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nakut-nakutin ya, ini Pak Ustadz ini. Ya, nyindir saya ini. Alhamdulillah kalau kesindir alhamdulillah Ibu ya. Ya kenapa? Karena ngaji ini ya, memang harus disindir kan gitu ya. Supaya kemudian ada perubahan kan gitu loh. Ya. Kalau seperti itu besok saya udah nggak mau ngaji lagi, ya nggak apa-apa kan gitu ya. Saya kan sudah bilang nih yang berangkat cuma satu aja kita ajar kan gitu ya. Ya sudah kita ajar kan gitu ya. Insya Allah. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi apa? Ketika kita ya seorang menikah tujuannya adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya maka kemudian ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tujuan untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Hai ini Bu. Ini ayatnya jelas luar biasa sekali. Ya surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Walladzina yasiluna ma'amarallah bihi. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ya, orang menikah keluarganya tambah banyak ya bisa saling silaturahmi. Ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Takut kepada hari akhirat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya. Ya, jadi dalam mengarungi kehidupan ini para ummahat kita harus bersabar memang. Ya, dan sabar kita itu harus diniatkan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap keridhaan Rabb-nya. Ibu-ibu nikah misalnya, kok suaminya galak, bersabar untuk mencari keridhaan Allah. Ibu-ibu nikah, ibu mertuanya judes ya, masya Allah, maka kemudian bersabar untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka niatkan semuanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah, mereka yang terus istiqomah mendirikan sholat.
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Ini orang sabar menghadapi kehidupan, ya, untuk mencari ridho Allah, terus melaksanakan sholat, dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar, ya, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat sesudah yang baik, yaitu surga Aden. Ya, jadi apa? Ketika kita ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan, ya. Kita balas dengan kebaikan itu untuk mengharap ridha Allah. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan jannatu adnin. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Coba di sini Allah menjelaskan kepada kita, kelak pada hari kiamat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang masuk surga itu yadkhulunaha, masuk ke dalamnya, wa man sholaha min abaihim, ya, bersama orang-orang soleh, ya, di antara bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari pasang-pasangannya, dari anak cucunya, serta sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di sini disebutkan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang memasuki surga Aden ini tidak sendirian, tapi mereka masuk surga bersama apa? Abaahum, bersama bapak-bapak mereka, bersama pasangan-pasangan mereka, bersama anak-anak mereka. Ya, nanti kalau Bu Eci itu misalnya, ya, Pak Jaruki bareng-bareng sana masuk surga kan gitu, ya. Ada Mas Irfan, ada anak-anaknya, semuanya itu rombongan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan menikah ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus berpikir seperti ini. Kita punya keluarga, ini yang harus kita pikirkan nomor satu ini seperti ini. Bagaimana kelak kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah nggak kita berpikir, oh, bagaimana besok kalau kita ini, ya, suaminya masuk surga lagi kan gitu, ya. Kemudian anak-anaknya masuk surga, bapak mertuanya, ibu-ibunya masuk surga. Ini kemenangan yang nyata para umat yang dimuliakan Allah. Ini yang harus diperjuangkan, ya, hari ini. Ya, kalau kemudian kita sudah punya tujuan ini, apa yang harus kita persiapkan kemudian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ini? Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Jangan sampai kita tertipu, ya, dengan kehidupan dunia ini. Ya, secantik-cantiknya seorang wanita di dunia pasti akan menjadi jelek, kan gitu, ya. Seganteng-gantengnya manusia dunia pasti akan menjadi tua. Sekaya-kayanya manusia di dunia pasti akan menjadi miskin, akan ditinggalkan. Ya, maka sudah sering saya katakan, manusia terlahir di muka bumi ini bila syai'un, tanpa membawa apa-apa. Ya, ada di sini yang lahir kemudian sudah pakai celana dalam, nggak ada, nggak bawa apa-apa, Bu. Kita lahir di dunia ini nggak bawa apa-apa, ya. Kemudian apa, setelah kita tumbuh, manusia ingin mengejar apapun, apa-apa pengen dikejar, ya. Pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli apalagi, Bu, ya, rumah, ya, semuanya pengen dibeli kan gitu, ya. Ya, semua segala sesuatu ingin dikejar, padahal ketika datang, ya, tidak membawa apa. Ketika hidup ini, kayak Bu Ratih ini, kayak Bu Okta ini kan gitu, ya, semuanya pengen dikejar, semuanya pengen dimiliki. Ketika meninggal dunia, maka kemudian apa? Ya, segala sesuatu apapun tidak dibawa. Ya, ketika orang meninggal, nggak ada yang dibawa apapun, kecuali, ya, ada, ya, saudara kita sebelah gitu kan, ya. Ketika meninggal dunia, barang-barangnya dimasukkan ke dalam kubur kan itu. Nah, itu pun juga sudah nggak akan nyambung karena alamnya sudah berbeda, alam barzah. Setelah sampai di akhirat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisap dengan segala apapun yang ada. Sampai satu, ya, nasi yang masuk ke mulut kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana enaknya jadi manusia itu, Bu, kan gitu loh. Ya, lahir tidak membawa apa-apa, ketika hidup apapun akan dikejar, ketika meninggal dunia semuanya nggak dibawa,
ya ketika di akhirat akan ditanyakan dengan segala sesuatu apapun. Ya, ini kehidupan kita seperti ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat kita kembali. Ya, kehidupan di dunia ini bagaimana kita untuk memperoleh akhirat. Ya, jangan sampai kemudian kita tertipu. Ya, maka ada sahabat namanya Handolah, ya Rasulullah. Ya, ngomong Handolah ini ya kalau dirinya itu munafik. Wah, sahabat gempar datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, katanya Handolah ini ngomong kalau dirinya munafik. Ada apa wahai Handolah? Ya Rasulullah, ketika aku bermajlis denganmu, ya kata Handolah ini, seakan-akan surga itu, seakan akhirat di depan mata kami ya Rasul. Tapi ketika kami kembali bertemu dengan anak-anak kami, bertemu dengan istrinya, maka kemudian lupa lagi dengan akhirat itu. Ya kayak kita ini, Bu. Kalau kita ngaji ya sama, ustadznya ya podong sama juga kan gitu loh. Ya ketika kita sudah pulang ke rumah kan gitu ya, kadang-kadang kita sudah ya pikirannya macam-macam kan gitu loh. Ya, kita pulang ke rumah ya maka kemudian lupa dengan akhirat kadang-kadang kan gitu ya. Ketika kita ngaji, masya Allah, ya kemudian apa? Diluruskan kembali kita. Oh, tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Allah memberikan kepada kita komunitas yang baik untuk saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Ya kalau hari ini kita bersama di dunia, mudah-mudahan kelak kita juga akan apa? Ya reunian lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin besok saya juga insya Allah akan berkunjung ya ke rumahnya Bu Ani di surga sana kan gitu ya. Bu, saya berkunjung kan gitu ya. Ya tapi di sana sudah enggak apa namanya ya jualan skincare lagi Ibu ya. Surga sudah cantik-cantik semua orangnya di sana kan gitu ya. Ya muda-muda semuanya kan gitu ya. Ya kita datang ke tempat Bu Ratih kan gitu ya. Kapan ini kita ini berkunjung tempatnya Bu Ratih ini kan gitu. Ya dan itu disebutkan Bu. Ya dalam riwayat itu disebutkan. Orang-orang mukmin itu kemudian apa? Kelak di surga itu mereka kemudian mengenang ya kehidupan mereka kembali di dunia. Ya akan bernostalgia lagi. Dan ketika itu apa? Ada orang-orang yang di dalam neraka itu menyesal. Ya, menyesal. Kenapa? Karena dulu ketika hidup di dunia dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tidak berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kemudian ada yang memberikan syafaat kepada mereka dan mereka menjadi musuh antara yang satu dengan yang lain. Maka tidak ada namanya teman sejati, itu tidak ada kecuali apa? Kawan yang kemudian dilandasi dengan keimanan. Ketika sudah berpisah masih saling bisa memberikan syafaat, seakrab-akrabnya orang kan gitu ya. Kalau ngomong ketemu besta besti kan gitu ya. Ya tapi kemudian apa? Tidak pernah mengingatkan kepada akhirat, kelak pada hari kiamat itu akan menjadi musuh antara yang satu dengan yang lain ya. Maka mudah-mudahan ya perkumpulan kita diikat dengan keimanan yang saling bisa memberikan syafaat sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.